Assalamualaikum Sobat Makha. Alhamdulillah, di malam ini kita ketemu tamu yang Masya Allah, tamu yang selalu membantu ikhwan daripada Palestina. Ya, mudah-mudahan kedatangan beliau menjadikan keberkahan, ya. baik dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Silahkan Ustaz, perkenalkan diri Antum. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Makha yang dimuliakan oleh Allah, Al-Fadil guru kita, dan juga para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ana akhukum fillah Miftahuddin bin Kamil. Ana asal Betawi ya. Lahir di Tanah Abang. Tanah Abang. Cuma pernah alhamdulillah ditakdirkan Allah masuk ke Gaza, Ustaz. Ke Gaza. Alhamdulillah. Oktober 2011. Dan juga di Agustus 2019 Ana bertemu dengan saudara-saudara kita dari Palestina, dari Suriah yang menjadi pengungsi di Libanon, di Beirut, Masya Allah. Jadi memang cukup menyedihkan keadaan umat Islam dengan teradanya penjajahan di bumi Palestina dan juga krisis kemanusiaan yang ada di Suriah dan sebagainya. Jadi ini antum dari Aman Palestina sebagai apa, Ustaz? Alhamdulillah kami mendapatkan amanah di Aman Palestina Indonesia. Ana diminta untuk menjadi ketua Yayasan Aman Palestina Indonesia, Ustaz. Ketua ya. Dan juga untuk hariannya Ana diminta untuk jadi nahkoda ya. Gitu kan. Jadi amanah yang Allah berikan kepada Ana dan rakan-rakan di Aman Palestina Indonesia, insyaallah. Insyaallah dimudahkan urusan Amin. antum, urusan Aman Palestina semuanya. Allahumma rabbi yassir, amin. Jadi bagaimana nih Ustaz dari ini masalah karena berhubungan dengan Palestina nih, Palestinan dari zaman Nabi sampai ke zaman sekarang ini bagaimana sih? Ya kan? Ya. Perlu kan banyak umat nih saat ini, khususnya Sobat Makha belum tahu nih. Iya, benar. Jadi memang Palestina adalah bumi yang luar biasa, Ustaz. Luar biasa. Karena memang di dalam Al-Quran itu minimal yang Ana hafal itu 3 ayat. Ya kan, Al-Isra ayat yang pertama, Al-Anbiya 71, Al-Anbiya 81. Ya, selebihnya banyak lagi. Ya, ada seorang ulama Palestina bilang sampai 19-18 ayat begitu. Ya kan. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan, contohnya Al-Isra ayat yang 1, Alladzi barakna haula. Barakna haula. Yang kami berkahi kata Allah di sekeliling Masjid Al-Aqsa. Kalau di dalam Al-Anbiya 71, ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Ya kan. Wa najainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam ya menuju bumi yang diberkahi di dalamnya. Masya Allah, yang kami berkahi di dalamnya. Ternyata sejarah menyebut tidak ada yang dihijrahkan atau disinggahi oleh Nabi Ibrahim dari Babilonia di Irak, melainkan Palestina, menuju ke bumi yang diberkahi di dalamnya. Tapi keberkahannya, Ustaz, lil alamin, memancar ke seluruh alam. Begitu juga dengan Al-Anbiya 81. Wali Sulaiman riha asifatan tajri ilal ardil lati barakna fiha. Masya Allah. Ini kesaksian Al-Quran, kesaksian Allah. Kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi yang diberkahi di dalamnya. Nah, ini difahami betul oleh junjungan kita, Nabi kerinduan kita, kekasih kita, ya Allah, pemimpin umat. Ya, kerinduan ini nggak pernah habis pada Nabi SAW. Nabi yang menjadi panutan. Nah, beliau faham banget. Jadi kondisinya sama, Ustaz. Ketika beliau dilahirkan, ketika beliau ada ketika itu, nah keadaan Masjid Al-Aqsa dan Palestina bukan di bawah kekuasaan umat Islam. Sama seperti kita, Ustaz ya. Ketika kita dilahirkan, kita hidup nih, Masjid Al-Aqsa dan Palestina bukan di bawah kekuasaan umat Islam. Tapi bagaimana kesungguh-sungguhan Rasulullah untuk membebaskan Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Wajib. Nah, itu yang harus kita sebagai sinkronkan ya. Nah, kita ngaku sebagai umat Nabi. Harus masa kita sinkronkan. amalannya nggak sama? Ya, boleh. Gitu kan. Amalnya harus sama. Sebab zaman sekarang ini banyak dinnya ngakunya Islam, agamanya Islam, tapi kok nggak sinkron sama Nabi. Betul, nggak sinkron. Padahal kita lahir, Nabi lahir, sama-sama
Aqsa itu dikuasai bukan umat Islam, betul. Islam. Ini ada sedikit kesamaan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Jadi memang kalau kita baca sejarah, Masjid Al-Aqsa itu dibebaskan di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi kapan? 15 Hijrah. Artinya Rasulullah wafat di 10 Hijrah, 5 tahun setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Umar bukan orang yang pertama. Bukan yang pertama. Beliau itu merasakan hasil dari perjuangan siapa? Yang memulakan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memulakan sallallahu alaihi wasallam, perjuangan beliau di antaranya 3 tahun berturut-turut. Ya kan? 3 tahun sebelum beliau wafat, ya beliau mengirim Masya Allah Sariyah. Sariyah yang dipimpin oleh 3 jenderal yang dipilih oleh beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Apa kata beliau? Kalau Zaid bin Harithah gugur, maka akan digantikan oleh abang Sayyidina Ali. Abang Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar. Dzut Tayran, kan, yang memiliki 2 sayapnya. Dan sekiranya Ja'far gugur, maka akan digantikan oleh Abdullah bin Ruwahah. Dan pada kenyataannya memang gugur semuanya. Jadi kalau kata-kata seandainya jadi nabi itu bukan andai-andai, tapi pasti akan terjadi. Betul, pasti terjadi. Subhanallah itu. Nah, ketika itu akhirnya secara aklamasi pasukan umat Islam yang 3.000 orang itu memilih Khalid ibn Walid sebagai pengganti 3 jenderal yang gugur ketika itu. Nah, Khalid melihat nggak balance. 3.000 itu berhadapan dengan 150.000. Masya Allah. Masya Allah. Tapi Khalid dengan taktik perangnya yang luar biasa. Genius ya. Perang zaman Nabi, zaman sahabat, kalau udah gelap itu nggak nyambung saja. Semua istirahat, baik musuh atau istirahat. Disambung besok begitu ya. Nah, malamnya buat strategi. Oke, kita besok sayap kanan tukar ke sayap kiri. Sayap kiri tukar ke sayap kanan. Tujuannya apa? Musuh ini bala bantuan baru datang nih. Iya kan? Karena nggak dilihat yang kemarin. Tujuan Khalid sebenarnya mundur perlahan. Musuh ketika pasukan umat Islam mundur, musuh melihatnya, oh ini strategi nih, jangan ikut, gitu kan? Nah, padahal mundur balik ke Madinah. Maka yang 3.000 orang itu diselamatkan oleh Khalid untuk mengatur strategi lagi ke depannya. Nah, pada tahun depannya, berarti 2 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW, beliau sendiri yang memimpin Ghazwah ini. Kalau tadi Sariyah, sekarang Ghazwah. Beliau yang pakai baju besi dan memimpin 30.000 pasukan menuju ke mana? Tabuk. Kalau tadi Mu'tah, ya kan? Tabuk. Nah, Tabuk, Mu'tah itu sudah ada di Jordan. Dan itu hanya 60-70 km ke Masjidil Aqsa. Karena memang tujuan utamanya adalah membebaskan Rasulullah SAW ingin membebaskan dan menjaga kesucian masjid yang dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Karena dalam sebuah hadis, kama qala Rasulullah SAW, beliau ditanya oleh seorang sahabat, ya, Abu Darda bertanya pada Rasulullah SAW, ayu baitin wudi'a awwala, ya kan, rumah Allah mana yang pertama kali dibangun di atas muka bumi? Jawaban Nabi SAW adalah Al-Masjidil Al-Haram. Al-Haram berkata, qultu tsumma ayyun? Lalu apalagi ya Rasul? Dijawab oleh Nabi adalah Masjidil Aqsa. Dan ada tambahan di situ, Ustaz, kama qala Rasulullah SAW, jarak pembangunan antara keduanya hanya 40 tahun aja. Dekat, begitu. Makanya sebagian ulama ataupun pakar-pakar Masjid Al-Aqsa menyebut yang bangun kedua masjid ini pertama adalah Nabiullah Adam dibantu oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di situ Nabi paham banget begitu, paham bahwa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi kedudukannya nih memang Masya Allah muqaddasat ya al-muslimin, tempat-tempat suci milik umat Islam, murni milik umat Islam, yang harus dipertahankan. Bukan milik-miliknya orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Jadi ketika itu musim panas, ketika itu kurma lagi matang-matangnya ditangkai. Ajib. Nah, Rasulullah satu-satunya perang yang Rasulullah ya intinya sudah beritahu pada sahabat, kita mau ke Tabuk. Biasanya Rasulullah keluar tanpa memberitahu.
kali ini kita ke Tabuk. Dan perjalanannya Masya Allah, ya kan? Sehingga Rasulullah dengan sahabat itu menuju ke Tabuk dari Madinah, menuju ke Tabuk itu 40 hari. 40. Dalam keadaan trik yang begitu hebat, Lagi ya kan? Dan dahsyat-dahsyatnya. satu kendaraan, satu ontanya itu dikongsi ini di-sharing, 18 orang. Satu di atas, 17 jalan ganti-ganti, Mas, subhanallah. Nah, godaannya ketika itu adalah kurma lagi mau panen. Makanya inilah terjadinya peristiwa Ka'ab bin Malik. Tertinggal perang Tabuk. Dari situ ada hikmahnya. Beliau tahu siapa sahabat yang nggak ikut. Nah, dan sahabat-sahabat ini minta maaf dikategorikan sebagai apa namanya? Alladzina khuldi. Betul. Orang kaum munafik nih, kecuali ada beberapa sahabat yang memang dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Dan dapat hajar dari Nabi, didiamkan nama Nabi, ini sahabat 3 ini. Ya, selama betul. Oh, lumayan saja. 50 hari ya, Be? Betul, 50 malam. Bulan gitu. Betul. Nah, ini adalah bukti bahwa Rasulullah, Masya Allah, dalam keadaan perjalanan yang begitu jauh, terik padang pasir, beliau keluar di bulan Rajab, dan ketika bermukim di Tabuk 2 minggu, musuh nggak datang. Musuhnya balik ketakutan. Ya, betul. Nusirtu birahbi, kata Nabi. Masya Allah. Akhirnya kemudian Rasul balik sampai di Madinah bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, di tahun terakhir beliau akan dimangkat oleh Allah, diwafatkan. Ya, beliau sempat membentuk pasukan yang begitu besar. Di dalamnya ada Khulafa Rasyidun, kemudian ada Khalid, ada Bilal, ada panglima-panglima hebat. Tapi justru begitu kan, yang dilantik oleh beliau sebagai panglimanya adalah anak panglima yang gugur pertama. Masih muda. Gitu. Anaknya Zaid bin Harithah. Nah, yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah, Masya Allah. Nah, ini satu catatan sebenarnya, Ustaz. Perlu dicatat, betul, perlu dipahami nih buat. Ana selalunya bercandanya gini, Ustaz. Coba, ada nggak di Indonesia yang melantik ketua DKM umur 16 tahun? Kita ada nggak gitu kan? Nggak ada. Padahal kalau mismanagement, kalau salah manajemen, paling banyak keran pada bocor. Gitu ya. Ya, nggak akan sampai ngorban nyawa kan? Betul. Tapi kalau panglima perang salah strategi, itu pasukan ambruk semua gitu kan? Tapi Rasulullah, bayangkan, subhanallah, melantik seorang, kalau di kita berarti baru kelas 3 SMP atau 1 SMA, itu dilantik menjadi panglima perang. Kan luar biasa nih ya. Artinya bisa jadi di zaman Rasulullah ada akselerasi, San. Betul. Usia 16 tahun, tapi strategi perangnya pembahari gitu. Seorang jenderal. Nggak mungkin Rasulullah milih Usamah sembarangan. Nggak mungkin. Nah, itu yang belum kita kaji mungkin. Ajib pun. Itu kapan waktunya kita harus kaji nih. Biar ada pemimpin-pemimpin dari kalangan muda. Iya, betul. Bahkan agama ini Nabi pernah mengatakan bahwasannya Nabi dibantu oleh kaum muda. Betul. Ini terkadang kaum muda zaman sekarang disisihkan. Ya, padahal kaum muda Masya itu Allah, generasi ke depan, Masya Allah. Harus pengalamannya besar. Rasulullah udah nyontohin. Iya, nyontohin. Bahkan bukan sebagai tentara biasa, jenderalnya, panglimanya, usianya baru 3 SMP atau 1 SMA. Kan ajib itu kan. Nah, cuma ketika pasukan ini di tengah jalan, belum sampai ke Ubna, datang berita kewafatan Rasulullah di Madinah. Balik lagi, ya kan? Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak akan membatalkan misi yang sudah dikirim oleh Nabi Sallallahu. Akhirnya dilanjutkan. Bahkan yang menuntun tuh kudanya Usamah di atas punggung kuda. Khalifah Abu Bakar yang jalan kaki. Sampailah Usamah bilang, "Ya Khalifah, biar aku yang dibawa, engkau di atas." Oh tidak. Kata Khalifah Abu Bakar, "Saya ingin bahwa kaki saya itu diselimuti debu-debu jihad jalan Allah." Beliau nggak mau naik kuda, tetap Usamah yang di atas. Dan beliau bilang, "Saya tidak akan pernah membatalkan misi yang sudah akan dikirim oleh baginda Rasul untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa." Beliau nggak berani memecat seseorang yang udah
dilantik sama oleh Nabi Masya Shallallahu Allah. Alaihi Wasallam. Allah, Allah, Allah. Walaupun banyak sahabat saat itu Iya, betul. banyak apa namanya berbeda pendapat. Desas-desusnya begitu Iya. ya. Tapi Sayyidina Abu Masya Bakar Allah. memang as-siddiq. Sam'an wa ta'ah. Sam'an wa Nah, ta'ah. betul. Nah, ini adalah usaha Nabi untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, Al-Muqaddasat nih, kan? Nah, berarti beliau udah memulai, Ustaz. Udah memulai. Walaupun hasilnya itu tidak beliau saksikan di saat beliau masih hidup. Sama seperti kita. Kalau kita tidak memulai untuk membebaskan Al-Aqsa, sampai kapan begitu Sampai kan? kapan? Kita mulai, belum tentu Masjid Al-Aqsa dibebaskan di saat kita Di Ustaz zaman-zaman Anwar, Kiai kita. Anwar masih hidup, anak masih hidup. Bisa jadi ya zaman anak kita saat, bisa zaman cucu kita. Tapi ayo kita ikut sunnah Rasul membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan akhirnya Allah kabulkan keinginan baginda Rasul yang dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Di zaman Khalifah Abu Bakar juga belum Masjid Al-Aqsa terrealisasikan. Dilanjutkan oleh Amirul Mukminin, dan di zaman Umar bin Khattab barulah Allah izinkan ini. Allah Ya kan, buka Masjid Al-Aqsa yang dibangun tadi sesuai dengan hadis Nabi, ya kata ulama dibangun di zaman Nabiullah Adam alaihissalam dan diperbaiki di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, sampailah ya menerima kunci Masjid Al-Aqsa. Siapa? Khalifah Amir Mukminin Umar bin Khattab. Ya, jadi beliau bukan yang pertama, tapi beliau menyempurnakan mata rantai pembebasan Masjid Al-Aqsa begitu. Allah. Jadi Nabi Muhammad yang pertama kali membuat semangat para sahabat, sehingga walaupun Nabi meninggal, perjuangannya tidak diselesaikan. Betul. Perjuangan, maka dari dilanjutkan. Itu saat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, perjuangannya nggak boleh dihentikan. Betul. Nggak boleh kita hentikan gara-gara desas-desus ini, desas-desus itu, ataupun ucapan yang nggak jelas. Iya, betul. Kita harus perjuangkan walaupun semampu kita deh. Betul. Saat ini kita podcast urusan Palestina, ya mudah-mudahan ini termasuk daripada perjuangan untuk membantu perjuangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihya sunnati Rasulullah, ya, menghidupkan sunnah Rasul. Naqtadibi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita ikut, kita lanjutkan. Ya, urusan itu urusan Allah. Begitu kan ya? Menang kalah, betul. Urusan Allah. Berhasil nggak berhasil, urusan Allah. Ada sedikit ini nih cerita ya. Di zaman Nabiullah Ibrahim. Kalau nggak salah Anda dapat di Ibnu Katsir. Wajib. Begitu. Jadi di zaman Nabiullah Ibrahim itu ada seekor burung. Ya burung gereja ya kalau di kita ya. Kecil deh. Kecil paruhnya gitu kan. Ya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar sama api itu, Raja Namrud ya. Namrud. Burung ini ambil air di paruhnya gitu. Ya, paruh burung pipit. Burung gereja kecil gitu kan, sedangkan apinya satu rumah. Malaikat nanya begitu kan. Wahai pipit, apakah kamu yakin kamu bisa memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim hanya dengan air yang kamu bawa di paruh kamu? Nah, jawabannya ajib, Ustaz. Apa? Padam atau tidak padam, mati atau tidak mati api, itu bukan urusan saya. Sudah. Tapi urusan saya adalah saya pengen tunjukkan di hadapan Allah bahwa saya membela Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Ya, merdeka atau tidak merdeka dan kapan merdekanya Palestina bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Ya, karena bumi Palestina bumi Allah. Masjid Al-Aqsa masjid Allah. Dan Muslim saudara kita. Itu adalah hamba Allah. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kan, dan kemenangan milik Allah. Milik Allah. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya kita di pihak siapa ya? Betul. Permasalahannya kan, kita termasuk orang yang berkaitan nggak nih sama perjuangan Nabi atau tidak? Betul. Nih? Jadi intinya kata burung pipit itu yang pertama ya. Padam atau tidak padam, mati atau tidak mati, api yang membakar Nabi Ibrahim itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin menunjukkan di hadapan Allah, ya, saya itu membela Nabi Ibrahim. Berarti saya mau tunjukkan di hadapan Allah saya di pihak mana? Saya di pihak Namrud, naudzubillah, atau saya di pihak Nabiullah Ibrahim. Sekarang ini kita mau tunjukkan di hadapan Allah, kita di pihak Nabiullah Muhammad SAW atau di pihak musuh-musuh Islam, Zionis Yahudi. Itu. Ini burung nggak punya akal. Subhanallah. Ini burung nggak punya akal. Ya, kan? Kalau kita nggak punya misi kayak seperti itu, nah, udah dah nggak usah jadi
manusia. Ngaku-ngaku manusia deh. Subhanallah. Ini Masya Allah, ini guru nih. Luar Jadi biasa. gitu Ustaz. Ini apa ya, singkat cerita daripada urusan apa yang berhubungan dengan Palestina, langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwah, sahabat Makha Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya beberapa rekening, tapi yang ana hafal yaitu Bank Negara Indonesia Syariah, BNI Syariah ya. nanti kita betul. tulis di bawah. Siap, Dan betul, di insyaallah. Kita banyak bank, tapi yang syariah diantaranya BSM, BNI Syariah, yaitu 550 44442. Itu bisa ditransfer ke situ. Seberapapun, Allah tidak melihat besar kecilnya, tapi keikhlasan bahwa kita ingin membantu saudara kita di Palestina, kita ingin melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah SAW, dan kita ingin menunjukkan di hadapan Allah kita di pihak yang mana. Ya, mudah-mudahan semua donasi kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Amin. Di hadapan baginda Rasulullah SAW, bahwa kita adalah umat yang ingin diaku sebagai umat Nabi SAW.